وبركاته. الحمد لله الذي جعل التقوى خير الزاد واللباس وأمرنا أن نتزود بها ليوم اللباس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الناس، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بأكمال صفات الأشخاص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدنة الحياة في الأنفاس وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus penasihat daripada Masjid Ukhuwah Islamiyah Profesor Dr. Lufti, Bapak Lufti yang alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, sehat, dan bisa beraktivitas melakukan kegiatan-kegiatan manfaat di Masjid Ukhuwah Islamiyah ini. Para pengurus, sahabat mahasiswa, dan hadirin hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika putra daripada Umar bin Khattab pagi-pagi berangkat sekolah, tetapi belum waktunya dia pulang, tiba-tiba putra Umar bin Khattab ini kembali menangis, mengadu kepada ayahanda. Kata Umar, kenapa anak? Wahai ayahanda, aku dihina, dibuli, dipermalukan oleh teman-teman di kelas karena pakaianku penuh dengan tambalan-tambalan. Apa kata teman-temanmu itu? Teman-teman saya mengatakan, lihatlah anak seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pakaiannya saja compang-camping. Maka mendengar itu Umar bin Khattab menjadi iba kepada anaknya, sehingga Umar mengambil kertas ballpoint kemudian menuliskan surat kepada pengurus Baitul Mal. Apa yang ditulis oleh Umar bin Khattab? Wahai pengurus Baitul Mal, pinjamkan aku 4 dirham, dan besok tatkala gajiku di bulan yang akan datang itu tidak usah kau berikan kepadaku untuk membayar pinjamanku ini. Sampailah surat itu kepada ketua daripada pengurus Baitul Mal. Lalu dibalaslah oleh pengurus Baitul Mal, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apakah ada jaminan nanti di bulan depan umurmu sampai sana? Apakah kau yakin kau masih hidup di bulan depan? Lalu bagaimana kalau mau mendahulumu dan utang-utangmu masih berada di dirimu? Belum sempat kau membayarkan kepada Baitul Mal. Maka mendengar ini, gemetarlah tubuh Umar bin Khattab, seorang yang gagah berani, menangis sejadi-jadinya. Nah, ayah tidak bisa memenuhi permintaanmu. Kembalilah ke sekolah esok hari untuk melakukan pembelajaran dengan kawan-kawanmu. Hadirin rahimakumullah,
Padahal Umar sendiri itu pakaiannya ada 14 titik tambalan-tambalan, 14 titik di baju Umar bin Khattab. Bahkan ada yang sebagian itu bukan ditambal oleh kain tapi oleh kulit binatang. Itu seorang Amirul Mukminin, presiden. Tapi begitu dalamnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala diingatkan oleh seseorang yang mengatakan apakah umurmu akan sampai di bulan depan. Akhirnya Umar mengurungkan daripada niatnya untuk meminjam ke Baitul Mal. Inilah orang-orang yang taraf puasanya, saumnya sudah pada tingkat khas bil khas. Karena ada 3 tingkatan. Puasa umum hanya menahan lapar dan haus, kemudian puasa yang khusus selain dia menahan lapar dan haus, dia bisa mengendalikan daripada nafsu syahwat. Kemudian yang paling elit, yang paling eksekutif adalah naik pada puasa yang khusus bil khusus. Apa khusus bil khusus itu? Dia menghukumi dirinya kalau saja di dalam terjaganya dia lalai tidak berzikir kepada Allah sesaat saja, dia menganggap puasanya sudah rusak. Jadi bukan tingkatan kita Pak, ini tingkatan Nabi, para anbiya, para awliya Allah. Makanya itu yang digambarkan dalam Al-Quran, alladzina yadununa mulad rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang di dalam sholatnya, di dalam sahurnya, dia membuka pintu hatinya, kalbunya untuk menjadi persinggahan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasa itu melatih kita. Kita tidak makan dari pagi dari sore, itu adalah puasa badan. Ya, tobatnya badan. Ya, tobatnya badan itu dengan puasa. Ya. Maka tatkala ada yang diajarkan oleh baginda Rasulullah naik pada tingkatan yang kedua, yaitu saum nafsiyah, saum menahan segala hawa nafsu. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam tatkala diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, dia melakukan pertobatan sujud 360 tahun. Dalam satu riwayat 40, ada yang mengatakan 40 hari, tetapi sebagian mengatakan 40 tahun Nabi Adam saum untuk menebus segala kesalahan-kesalahan. Kesalahan Nabi Adam cuma satu, memakan buah khuldi. Tapi begitu hebatnya pertobatan Nabi Adam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan selama dia bersujud, dia tidak berani menengadahkan wajahnya ke langit. Makanya dalam hadis kursi itu, as-sawli wa ana azid. Puasa itu untuk li. Ada yang lebih dalam lagi dari makna itu. Apa artinya? Melepas segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasa itu bukan dari bahasa Arab, itu dari bahasa Sanskerta. Upah, menahan, ya. Atau takarubah. Puasa mendekatkan diri, puasa itu puasa kepada yang maha kuasa. Ya. Takarubah ilallah kalau dalam bahasa fikih. Wahidun wahid, kepada yang maha Tuhan. Nah, kita dididik, ditarbiyahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini kembali kepada fitrah sesungguhnya. Bagaimana tatkala kita di dalam kandungan seorang ibu, kita tidak memakan apa-apa kecuali mengambil daripada saripati induk, daripada ibundanya. Tatkala lahir juga
2 tahun kita tidak memakan apa-apa, hanya asing yang paling terbaik yang diberikan kepada sang bayi. Makanya diajarkan kita kembali sejak terbit ya, matahari sampai terbenamnya matahari, ya, menahan ya daripada makanan, minuman, dan tentunya orang-orang yang memahami kedalaman daripada Ramadan, kedalaman daripada rahasia puasa, dia menahan segala sesuatunya kecuali dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ya, di bulan Ramadan kita disunahkan untuk qiyamul lail. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20, ada yang 40. Zaman Imam Malik bin Anas atau Imam Abu Hanifah 36 rakaat. Tidak ada keterangan jumlah daripada batasan salat tarawih, tetapi ulama-ulama dulu mengajarkan ya, seperti Umar bin Khattab 20 rakaat mesti jauh itu. Imam Malik 40 rakaat. Kata orang-orang Madinah saat itu, kita kalah dengan orang-orang Mekah. Kenapa? Orang-orang Mekah selesai tarawih dia bisa tawaf di Ka'bah karena emang dekat Ka'bah. Sementara kita di Madinah jauh di Ka'bah. Maka Imam Malik beristihad, dia menambah rakaat tarawih menjadi 4 untuk mengimbangi daripada pahala-pahala orang-orang Mekah pada saat itu. Makanya Harun al-Rasyid yang dikatakan pada saat itu dia adalah sultan, tetapi oleh ulama yang namanya Sya'bi dikatakan dia orang fasik. Seorang daripada Harun al-Rasyid dikatakan fasik pada zaman itu. Wiridanya berapa rakaat tiap malam Harun al-Rasyid? Tahajudnya 100 rakaat. 100 rakaat dikatakan fasik, Pak. Gimana orang-orang zaman ini 100 rakaat setiap malamnya itu dikatakan oleh ulama yang namanya Sya'bi. Karena apa? Sya'bi masih menganggap Harun al-Rasyid masih mencintai dunia, masih hukum dunia. Suatu ketika ada utusan daripada Khalifah Harun al-Rasyid datang kepada Sya'bi membawa surat. Apa yang dikatakan Sya'bi? Letakkan surat itu di pojok sana. Aku tidak mau menyentuhnya. Seorang Harun al-Rasyid wiridnya 100 rakaat. 13 kali dia pergi haji dengan berjalan kaki dan niatkan pahala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya pahala itu sesuai jerih payahnya, sesuai kepayahan, kesungguhan orang yang melakukannya. Apakah sama orang yang asik tidur di tengah malam dengan orang yang bangun bertahajud? Oh, tentu tidak sama. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa dengan keimanan dan keikhlasan, Allah ampuni segala dosanya. Hadis lain mengatakan, man qama, barang siapa yang tegak di malamnya dia bertahajud, bertarawih, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Pesan saya jangan tinggalkan tarawih walaupun 1 malam, karena di malam lain tidak ada tarawih. Semalas-malasnya kita boleh 8 rakaat sambil duduk, Pak. Sambil duduk. Saya kadang suka diundang ceramah di masjid kan rata-rata 8-11 dengan witir. Karena di rumah udah capek lelah, pulang jam 11, ambil aja kursi duduk. Ya nggak apa-apa, bukan mustahil. Ya, jangan tinggalkan tarawih. Ya. Maka orang-orang yang memahami Ramadan bertumpuk-tumpuk pahalanya di bulan Ramadan. Sejak bangun pagi dia beraktivitas bekerja untuk anak dan istrinya. Di tengah-tengah zuhur dia tadarus salat berjamaah.
asar dia sholat berjamaah kembali, buka mushaf Quran lagi, maghrib dia berbuka, isya dia berangkat berjamaah, kemudian tarawih malam dia bangun lagi. Maka tidak ada kesempatan iblis setan untuk menggoda orang-orang yang beriman. Ya, bukan setan yang dirantai-rantai, bukan Pak. Itu hadisnya bukan tekstual, tapi kontekstual. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Artinya bagi orang-orang beriman, naik di bulan Ramadan itu keimanannya, melakukan aktivitas kegiatan ibadah. Ya. Kok buktinya masih ada di tengah-tengah masyarakat orang ya yang masih enak-enak makan siang dan merokok-rokok di siang hari. Padahal kan hadisnya itu di bulan Ramadan setan dibelenggu. Makanya memanah hadisnya bukan tekstual tetapi kontekstual. Dan orang-orang beriman tidak ada kesempatan setan untuk mengganggu karena penuh dengan aktivitas ibadah. Itu saja mungkin yang dapat Al-Fatih sampaikan. Mudah-mudahan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ada yang baru 3 hari 4 hari Allah panggil, bahkan sebelum Ramadan Allah panggil. Mudah-mudahan kita berdoa Allah menyampaikan umur kita di akhir Ramadan sehingga kita mendapat gelar la'allakum tattaqun. Qurratul majlis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita simak bersama kajian tarawih. Semoga memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Sebagai informasi, besok Kamis malam ke-9 Ramadan 1441 Hijriah, sebagai penceramah tarawih yakni Kiai Haji Fauzan Amin LPDKI MUI Pusat. Mari kita lanjutkan kembali salat tarawih. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.